Gara-gara melempar buku ke dinding penjara sipir ini menemukan lubang pelarian. Seorang sipir penjara, dalam kondisi marah, melempar sebuah buku ke dinding. Namun, ia terkejut ketika melihat buku itu menembus tembok. Perlahan, ia berdiri dengan wajah bingung. Saat didekati, tembok kokoh itu sudah berubah, terlihat seperti lembaran koran yang penuh lumpur. Dan di sana, terbuka sebuah lubang cukup dalam. Seketika, ia menduga kalau itu adalah jalur pelarian seorang tahanan. Panik, ia langsung memanggil seorang detektif. Namun ketika detektif masuk, ia malah terheran karena lubang tersebut ternyata buntu. Tahanan jelas tidak mungkin kabur lewat sana. Meski begitu, pertanyaan besar muncul. Bagaimana seorang tahanan bisa menggali terowongan sepanjang 30 meter hanya dalam waktu 6 bulan? Detektif itu kemudian memungut sebuah sendok. Sambil menatapnya, ia berkata, "Inilah alat utama si tahanan." Sipir bingung lalu bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu?" Detektif menyuruhnya membuka mulut, lalu menepuk sendok itu. Debu jatuh ke lidah sipir dan terasa asin. Ternyata si narapidana memanfaatkan garam dari makanan penjara. Ia mengoleskannya ke dinding, membuat tanah jadi lunak, lalu menggali sedikit demi sedikit dengan sendok. Untuk menutupi jejaknya, ia meminta banyak buku, berpura-pura ingin membaca. Padahal, halaman-halaman buku itu dipakai menutupi lubang. Tanah hasil galian ditaruh di atas kertas, dibasahi air, lalu ditempel ke dinding. Seolah dinding itu tetap utuh, padahal menyembunyikan terowongan. Masalah berikutnya adalah pembuangan tanah. Tapi karena penjara berada di pegunungan yang berangin kencang, ia cukup membuang tanah lewat jendela, dan angin yang membawanya pergi. 6 bulan berlalu, terowongan hampir selesai. Wanita itu pun mulai merancang pelarian. Karena jarang bergaul dengan tahanan lain, keberadaannya pun nyaris dilupakan. Hingga suatu hari, saat pimpinan penjara datang untuk inspeksi. Para tahanan sibuk bernyanyi dan menari di halaman. Penjaga pun sibuk menyenangkan atasan mereka. Tak seorang pun memperhatikan wanita itu. Ia berjalan santai menuju mobil pimpinan tanpa dicurigai sedikit pun. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang tahanan berjalan begitu saja ke arah mobil? Jawabannya sederhana. Manusia hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Jika seseorang membawa palu, pikirannya hanya tertuju pada paku. Begitu pula dengan para sipir, mereka hanya fokus menyambut pimpinan, lupa mengawasi tahanan. Ketika makanan diantar, wanita itu sudah tak ada di sel. Alarm pun dibunyikan. Sipir panik, buru-buru mengawal pimpinan keluar. Tanpa mereka sadari, wanita itu sebenarnya sudah bersembunyi di bawah mobil. Kebebasan hanya tinggal selangkah lagi. Saat akhirnya mereka kembali ke sel, yang tersisa hanyalah lubang semu, sekadar tipuan untuk mengulur waktu. Detektif yang masuk ke terowongan itu butuh 25 menit untuk keluar. Dan di waktu yang sama, wanita itu sudah melompat dari mobil, meninggalkan penjara menuju kebebasan tanpa batas.